Itu aku sudah jatuhnya aku beli overprice, oke? Hello everyone, di sini aku tuh mau review Nendoroid yang overpriced. Hah? Overpriced? Iya, aku tuh beli ini di harga 1,3 juta. Hebat kan? Memang hebat. Setelah beli 1,3 ini, beberapa minggu kemudian dia rilis. Sial banget, sial. Sampai sekarang aku aja nyesel kayak, ngapain aku beli segini mahal? gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Mau gimana lagi? Nah, kali ini yang aku review itu adalah ini dia. Ini tuh Nendoroid Frieren. Ini ya, aku bukti kalau aku tidak bohong ya. Ini harga yang aku beli. Bener-bener aku nggak tahu deh 1,3 aku dapat apaan gitu. Sakit hati sih, cuma ya sudahlah, it's okay. Yaudah, tanpa basa-basi kita bakalan buka boxnya ini. Yang pertama di sini kita dapat Frieren-nya. Ya iyalah, masa dapat yang lain ya? Wadah. Ini sebenarnya detailnya cakep parah nih. Frieren itu cantik banget dan ini kuncirnya ya cakep sih ini. Detailnya cakep parah. Itu yang aku bener-bener suka banget. Gila, detail matanya manis banget sih. Aku harus akuin ini cakep banget sih. Cuman aku agak-agak takut sama tingkahnya ditajam-tajam. Detail bajunya itu cakep banget tuh. Kalian lihat baliknya ya. Detailnya itu cakep banget. Aku harus akuin juga ini artikulasinya juga bagus banget tuh. Kakinya loh bahkan mantap nih. Ini udah hampir kayak split tuh. Cakep banget weh. Next kita dapat 2 extra faceplate ya. Jadi kalau sama Nendoroid itu total dapat 3 faceplate. Ini kita dapat 2 faceplate yang menurutku Frieren tuh ekspresif banget. Itu adalah salah satu nilai plus banget buat kamu yang suka foto. Lebih gampang fotonya. Yang pertama di sini kita dapat faceplate dia yang senyum. Senyumnya manis parah sih. Ini manis banget sih. Aku pengen banget foto Frieren pakai muka ini. Terus ini kita juga dapat faceplate dia yang senyum kayak gini. Ini ekspresif banget. Ini kayak emoji nggak sih mukanya? Gemesin parah. だって恥ずかしいし。 Next di sini kita dapat tongkat ya. Yang menurutku tongkatnya tuh cakep loh. Ini ada emasnya dan ini ada merah dan ini benar-benar sesuai banget kan sama tongkat yang kamu lihat di Frieren. Bagian sini kamu tuh bisa copot kayak gini. Terus bisa dipasang balik. Ini kan ada bagian sini. Nah, yang aku agak ragu itu bagian sini karena bagian sini itu gampang banget patah. Ini tipis banget dan ini lumayan fragile sih ini. Ini aku agak takut di part sini. Terus di sini kita juga dapat parts bunga biru. Ini adalah parts bunga yang menurutku paling ikonik di Frieren. Frieren itu punya sihir yang ngeluarin bunga kan. Dan ini bunga yang dia keluarin ini cakep banget, bunga warna biru ini. Ini bisa kamu pakai buat parts Nendoroid lain. Jadi ini bagus gitu loh. Lanjut, di sini tuh ada parts buku ya. Ini buku sihirnya dia. Terus ini tuh bisa dicopot pasang kayak gini. Ini detailnya cakep sih. Tapi yang aku sayangin belakangnya bolong. Nggak ada tulisannya. Kalau misal dia ada tulisannya di bukunya, aku jauh lebih suka gitu. Karena bener-bener realistik kayak buku kan. Covernya somehow bagus. Jadi aku nggak gitu permasalahan itu gitu. Next di sini kita dapat koper. Ini ya standar lah. Dan kamu tahu kalau Frieren itu kan berpetualang ya. Dia itu suka banget bawa koper ini sama tongkatnya kan. Ini tuh bisa dibuka nih kayak gini. Bahkan kamu bisa copot kayak gini. Ya aku nggak ngerti sih kenapa ini tuh bisa dicopot ya. Ya detailnya sih oke kalau di bagian atas. Tapi kalau ini kan standar ya. Yang aku sayangin ini kayaknya ada gapnya tuh. Tuh kalian lihat ya, ini ada gapnya. Nggak rata gitu, sedikit tidak rata tuh. Kayak bunyi tek 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 tek. Mungkin kalau punya aku batch-nya kayak gini kali ya. Tapi itu nggak jadi masalah sih. Next di sini, ini adalah parts yang harus banget ada di Frieren. Kan Frieren itu ngeluarin magic bunganya kan. Jadi ini tuh adalah efek bunganya. Detailnya cakep sih, tapi ini agak fragile tuh. Dia cukup lentur ya, tapi aku agak takut-takut sih. Ini belakangnya polos, nggak ada apa-apa ini. Ini benar-benar polos. Tapi depannya ini cakep sih ini tuh bunganya. Tapi sayangnya ya, tone warnanya agak sedikit beda. Mungkin karena bahan cat yang dia pakai ya. Jadi ini kamu lihat ya, warna yang di bunga buket itu jauh lebih gelap dibanding bunga yang ini. Dan ini bagian tengahnya ini memang ada kayak gradasi terangnya gitu loh. Ya somehow kayak gimana gitu loh. Aku bingung jelasinnya. Tapi nggak masalah sih. Tuh kalau misal kamu foto juga nggak signifikan kelihatan sebenarnya. また喧嘩してる。 Next di sini kita juga dapat pasangan nunjuk nih. Ini dia kan pakai lengannya Frieren. Frieren tuh kan pakai lengan panjang. Jadi ini kayak cocok banget sama ini. Jadi ini bisa dicopot pasang. Terus kita juga dapat pasangan nunjuk juga. Ini sisi yang lain. Dia detailnya bagus sih di bagian lengannya. Harus ku akuin. Next kita dapat tangan ini. Tangan dia megang ya. Mungkin megang kuntum bunga gitu. Jadi ini kamu bisa tolong masuk ini. Nah, next kita dapat pas tangan ini. Ini kayaknya buat dia bawa koper. Jadi dia bawa koper kayak gini. Dan lumayan kuat sih ini. Nggak lus-lus amat gitu. Terus kita juga dapat pasangan ini yang megang barang juga. Kayaknya ini megang untuk megang bunganya. Jadi kayak gini aja. Cakep ya kalau dia pegang bunga ya. Ukuran proporsi bunganya sih pas sih, tapi kayaknya agak kurang tinggi sedikit bunganya mungkin. Kalau seandainya bunganya itu lebih tinggi kayaknya lebih bagus deh. Ini kayaknya kurang tinggi sedikit. Maksudnya buket bunganya agak lebih panjang sedikit. Jadi proporsinya
posisinya itu lebih pas. Terus ini kita juga dapat pasangan ini juga sama, ini buat colok bunga juga nih. Jadi apa bedanya dua pasangan ini? Ini sama-sama kayaknya pegang bunga deh. Kenapa dia kasih lebih ya? Nomi kaget aku. Next kita juga dapat pas genggam ini ya. Jadi pasangan genggam ini itu kali ini khusus buat tongkatnya ini. Kamu kalau pasang itu tuh dari bawahnya nih. Jadi copot bawahnya dulu, kamu colok gini. Terus ini kalau udah ditutup balik gitu. Nah jadi dia kan udah kayak pegang tongkat. Nah kalau mau copot, ini harus bawahnya dicopot dulu, terus baru kamu balikin. Tapi karena dia itu bisa copot pasang, kalau seiring umur ini kayaknya gampang loose nanti ke depannya. Hopefully nggak gampang loose lah, dan agak sedikit ngerepotin. Kayak kamu copot pasang setiap kamu mau pose tongkat itu. すごいでしょ。 Terus yang terakhir di sini kita dapat stand yang menurutku standnya ya biasa banget lah. Aku nggak perlu jelasin ya, ini stand standar banget kayak Nintendo biasanya. Nah, di sini aku mau nunjukin pose-posenya Viren. Jadi kita langsung aja nunjukin pose-posenya. Sekarang kita bahas kelebihan sama kekurangan Nendoroid ini. Kelebihannya adalah partsnya cukup banyak. Aku pikir pertama itu cuman dari mikanya aja, which is itu kok dikit banget ya. Ternyata setelah aku buka bagian belakangnya, itu kan ada kayak standy-nya gitu kan. Ternyata itu ada parts tangan tambahan lagi, which is itu a good thing. Ya itu bagus banget gitu. Kalau seandainya itu di harga normalnya kayak 660.000 waktu pre-order, itu worth it dengan pas segitu. Wah, telepon, bentar ya. A few moments later. Setelah telepon sampai mana aku ngomong ini? What? Bentar ya, tak inget-inget dulu ya. Plus yang kedua, beberapa parts ya bisa dibilang detailnya cakep. Tongkatnya itu which is itu cakep banget detailnya, harus tak akuin. Bukunya, covernya detailnya juga cakep. Aku suka itu covernya karena covernya bener-bener bisa dibuka. Gak banyak detail untuk covernya, tapi bisa dibuka. Ketiga, ekspresi mukanya itu bener-bener cakep. Jadi dia ada yang biasa kayak datar gitu mukanya, ada yang senyum, terus ada yang apa sih muka apa sih ini? Ya satunya ini juga cakep gitu. Aku suka banget. Yang keempat, aku bener-bener suka parts bunganya. Parts bunganya detailnya cakep ya, dan itu bisa buat Nendoroid lain gitu. ローマ法使いって言うな。 Sekarang kekurangannya. Pertama, dia kan elf ya. Elf itu kan telinganya panjang. Kayak gini kan telinganya panjang. Concern pertama adalah fragile. Jadi telinganya sudah panjang kayak gini, terus dia punya anting begini. Antingnya lumayan tipis, which is itu tuh kayak oke, ini tuh lumayan fragile. Bahaya banget kalau misal kamu bawa pergi gitu. Resiko patahnya tinggi, termasuk telinganya. Itu concern pertama. Kedua, karena dia elf, dia unik gitu. Karena faceplate-nya unik, gak bisa dipakai buat Nendoroid lain. Parts-parts yang lain bisa kamu jadiin foto buat Nendoroid lain. Tapi kalau faceplate-nya nggak bisa kan. Dan kebalikannya juga, misal kamu pakai faceplate yang Nendoroid lain yang bukan elf, yang telinganya nggak tajam itu, terus kamu pakai ke dia, jadinya aneh, nggak kelihatan Viren gitu. Itu kejelekan kedua. Jadi mau nggak mau kamu harus pakai faceplate originalnya dia. Kecuali kamu harus custom made faceplate dengan telinganya elfnya itu. Nah tapi aku nggak tahu custom faceplate kayak gitu possible apa enggak. Kalau misal ada yang bisa bikin itu, kalian bisa komen di bawah ya. Siapa tahu aku butuh mau order. Next, keanehan ketiga menurutku itu cape-nya. Jadi di sini kan ada cape-nya kan. Cape-nya tuh nggak gitu bermasalah menurutku. Dia detailnya cakep, tapi ini tuh kayak kalau digerak-gerakan itu cukup aneh. Jadi kadang kayak jatuhnya itu jadi nggak natural. Karena kan dia kaku kan. Ya harus dimaklumin kalau dia jadi Nendoroid biasa, otomatis kan kayak kaku gitu. Keempat, Nendoroid ini itu kalau jadi Nendoroid doll aneh. Loh kok bisa aneh? Kalau misal kamu lihat di animenya, fotonya kan kayak gini ya. Kamu tahu kan panjangnya kuncirnya si Viren tuh seberapa kan? Kalau dia jadi Nendoroid
Nendoroid doll, otomatis kan jadi lebih pendek kan kuncirnya itu. Jadi seolah-olah dia punya kuncir 2 itu tapi lebih pendek gitu. Proporsinya jadi aneh kasarannya gitu. Jadi kalau buat Nendoroid doll mungkin kayak agak aneh liatnya. Bisa dibilang tuh kayak Nendoroid Mitsuri. Kalian tahu Mitsuri kan? Nah, Nendoroid Mitsuri itu dia punya kuncir itu kan sepanjang berapa kamu lihat ya. Tapi jadi Nendoroid doll itu aneh karena kuncirnya nggak ngembang. Nah, itu sama kayak Viren. Konklusinya gimana? Kalau aku bisa nge-rate ini, Viren itu 8/10. Dia banyak plusnya juga. Detailnya bagus, partsnya banyak. Asalkan kalian belinya tidak dalam overprice ya. Kalau kalian belinya overprice ya sama aja, gak ada gunanya. Kalau kayak caseku ini sudahlah. Itu aku sudah jatuhnya aku beli overprice, oke? Tapi kalau kalian beli di harga normal, aku bener-bener sebenarnya nyaranin Viren. Kalau misal foto Viren pakai Nendol, itu mungkin akan jauh lebih aneh karena kuncirnya itu. Mungkin aku tuh foto Nendoroid biasa daripada Nendoroid doll. Lebih cakep dia jadi Nendoroid biasa karena proporsinya lebih pas untuk kuncirnya dia dan dia cukup fragile. Jadi misal kalau kalian bawa pergi-pergi dengan partsnya dia yang telinganya super tajam itu ada antingnya, kalian mesti hati-hati karena itu gampang patah. Mungkin akan harus lebih hati-hati gitu. もう喧嘩してる。 Jadi kayaknya gitu aja review Nendoroid kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan kalian bisa komen di bawah ide-ide konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya. Atau kamu mau aku review figur apapun yang masih seputar sama anime, kalian bisa komen di bawah juga. またね。 Yaudah, kayaknya gitu aja. See you next time everyone. Habis review Viren, bakalan review Fern. Apakah Fern ini akan worth it? Fern ini waktu itu belinya juga harganya mahal banget kayak Viren. Memang gak semahal Viren sih. Aduh, aku benernya rugi bandar banget sih. Ternyata dia rilis sialan banget tuh. Sial.